Panen sawit di pokok tinggi. Jadi panen sawit di pokok tinggi ini yang paling penting adalah posisi sabit sama posisi kita berdiri. Jadi kalau posisi sabit itu benar dan posisi kita berdiri benar, kita tidak banyak mengeluarkan tenaga. Seperti yang saya lakukan ini ya. Jadi kalau posisi sabit sama posisi kita benar tuh sangat ringan sekali kita tarik sabit. Tidak banyak menguras tenaga. Karena di pokok tinggi itu yang paling penting adalah ujung sabit tuh. Bagaimana kita memainkan ujung sabit. Nah, ini buahnya mantap sekali. Buahnya besar-besar. Nah, ini di pokok yang buahnya terjepit. Yang paling penting itulah cari yang paling mudah. Jadi kalau turun satu aja, berarti semuanya bisa potong semua. Dan juga potong buah terjepit di pokok tinggi itu, usahakan pelepah yang di atas buah itu turunkan. Jadi pelepah itu turun, dia langsung ke tangkai sabit. Tidak susah untuk kita panen walaupun buahnya terjepit. Kalau pelepah yang di atas itu kita turunkan. Seperti yang saya lakukan ini. Jadi langsung pruning, pokoknya bersih dan juga senang. Jadi tidak susah kalau walaupun buahnya terjepit. Di sini ada 4 tandan. Jadi panen di pokok tinggi itu dibilang susah-susah, senang juga ada lah. Yang penting kita tahu skillnya. Tapi untuk para pemula, usahakan posisi sabit sama posisi berdiri itu yang paling dilatih lah. Karena itu kuncinya dalam panen sawit di pokok tinggi maupun di pokok rendah. Karena itu menentukan berat atau ringannya tenaga yang kita keluarkan. Tandan. Nah, di sini ada 4 tandan. Buahnya mantap-mantap. Nah, ini buahnya keliling dan juga sangat terjepit. Jadi saya cari buah yang paling mudah dulu saya turunkan. Saya ambil dari belakang. Jadi di sini saya betul-betul menggunakan ujung sabit saja, baru boleh turun buahnya. Jadi kalau buahnya terjepit dan buahnya masa keliling seperti ini, kalau satu buah dia turun, maka semua yang masa itu akan boleh diturunkan. Karena ada celah di sana kalau sudah turun satu. Dua. Ini sudah 2 tandan lah sudah. Nah, pelepah yang di atas itu saya turunkan sekali dengan buah dia. Jadi tangkai dia terbuka lah kalau udah turun satu. Nah, pelepah yang di atas buah itu saya turunkan sekali. Jadi dia langsung ke tangkai yang di bawah itu. Nah, ini buahnya betul-betul masak keliling. 4. Nah, sudah 4 tandan sudah. Pelepahnya juga di sini keras. Tapi walaupun pelepah dia keras, kalau sabitnya tajam, bisa sangat mudah
Tapi usahakanlah kalau padi keras itu jangan masukkan sabit itu full. Usahakan yang dipakai itu ujung sabit. Jadi tidak menguras tenaga. Ini memang betul-betul terjepit buah dia ini. Enggak apa-apalah walaupun capek tapi terbalaskan dengan jumlah buah yang masak. Ini udah berapa tandan sudah. Nah, posisi berdiri itu juga paling penting lah untuk kawan-kawan pemanen pokok tinggi, karena resiko memang tinggi lah kalau panen pokok tinggi nih. Kita jaga buah, pastu pelepah, pastu sabit yang jatuh. Memang resiko dia tinggi lah kalau panen pokok tinggi nih. Tapi kalau skillnya kita tahu, insya Allah aman. Itu yang paling penting. Posisi itu yang paling penting dalam panen pokok tinggi. Karena ini juga buahnya ini babon 2 tandan. Jadi jarak itu yang paling penting kalau panen pokok tinggi. Jadi kalau kita tersilap sedikit pun tidak terlalu berpengaruh lah. Nah, yang paling penting itu utamakan pemakaian safety. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita tersilap sedikit lah, kalau kena terkepala insya Allah selamat. Bisa mengurangi resiko yang berdampak pada kita. Ini ada 2 tandan. Buahnya memang mantap-mantap. Nah, ini pelepahnya sama, pastu ini pelepah kuning. Memang para pemanen semua tahulah kalau pelepah kuning itu bagaimana kerasnya. Jadi di sini saya memanfaatkan ujung sabit, saya kikis sedikit-sedikit lah. Jadi walaupun sabit saya tajam di sini, kalau saya tak bisa mainkan ujung dia memang susah, walaupun sabit tajam. Ini bisa-bisa kalau saya tidak berhati-hati sabit bisa patah. Tapi untungnya saya pakai sabit MI Global. Sabit ini memang saya akui lah tajam dan juga tidak mudah patah. Jadi selama saya potong menggunakan sabit ini, tak pernah lah saya menjumpai sabit di patah. Paling cuma rompel aja. Sabit ini memang sangat saya rekomendasi lah untuk para pemanen, yang khususnya untuk pemanen pemula. Kalau memang sedikit-sedikit terjepit, tinggal disentak aja lah. Insya Allah tidak patah dia sabit. Memang kuat sabit. Ini pelepas sangkleh. Memang para pemanen ini sangat benci ini kalau pelepas sangkleh, apalagi keras seperti ini. Solusinya itu aja lah, ujung sabit. Bagaimana memanfaatkan ujung sabit. Jadi para pemanen, khususnya untuk pemula, kalau jumpa pelepah yang seperti ini, gunakan ujung sabit aja. Jadi kalau kita sentak pun dia tidak terjepit, senang kita tarik, dan juga tidak banyak menguras tenaga. Nah, posisi sabit itu harus benar. Nah, tidak sangkut sabit dia. Tapi di sini saya mengutamakan ujung sabit.
jadi tidak banyak menguras tenaga. Cukup kita ayunkan pipe itu, jadi sudah tenaga dia dah full dah itu kalau kita pakai ujung-ujung sabit. Apalagi ini pelepahnya pelepah kuning, lepas itu tangkainya tangkai pendek dan terjepit juga. Memang inilah pemanen yang paling benci lah kalau tangkai pendek ini. Jadi karena buahnya keliling, jadi sekaligus saya pruning sekali lah, bersih sekali ini.